Also the coach is saying next month is times 10. Know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custan dalam Bincang Sepak Bola Timnas Indonesia. Dini hari nanti Indonesia akan menghadapi laga hidup mati melawan Arab Saudi. Nah, tentu saja bagaimana persiapan tim dalam, ya tentu saja mereka saat konten ini kita tayangkan mungkin di jam mereka ini sudah malam dan waktunya istirahat untuk besok bersiap untuk training ataupun melakukan pemanasan, ya kemudian meeting untuk memantapkan skema dengan Patrick Kluivert dan staf pelatih Indonesia. Sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung terus kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Dan agar Anda juga terhubung dengan konten-konten yang selalu kita tayangkan, jangan lupa berikan kritikan dan saran pada link kolom komentar. Baiklah para supporter Timnas Indonesia, dengan hati yang optimis pada hari ini kita akan membahas bagaimana Indonesia bisa nggak menghadapi Arab Saudi. Tentu saja menghadapinya dengan percaya diri untuk menang. Kita akan beberkan beberapa hal, ya, dari belakang hingga depan. Bagaimana pemain-pemain kita percaya dirinya luar biasa. Ini yang saya suka dari mental yang dimiliki oleh skuad Timnas Garuda, oleh Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Apalagi Alex Pastoor, dia optimis Indonesia mampu keluar dari grup B yang cukup berat ini. Kenapa saya katakan Indonesia itu punya asa? Karena persiapan yang dimiliki Timnas Indonesia cukup bagus. Dari FIFA Matchday, kemudian bulan Oktober ini, ya, itu cukup bagus. Jadi apa yang dilakukan Patrick Kluivert dan jajarannya, kemudian pemain-pemain kita, skuad Timnas, itu juga memang mengerucut pada sebuah hal yang positif, solid, kompak. Itu yang kita bisa rasakan dalam saat Timnas Indonesia itu berlatih di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dari belakang Nadeo Argawinata, kemudian Hernando Ari, saya rasa mereka itu bagus. Ketiga kiper ini bagus, cuman memang yang akan dipasang saya rasa tetap Martin Paes. Punya keberanian untuk keluar, membuang bola, itu Martin Paes jagonya. Dan dia punya refleks yang cukup bagus, speednya juga bagus. Pernah menggagalkan penalti yang dimiliki oleh Arab Saudi. Dan ini kiper, jadi memang sebuah hal yang ditakuti oleh timnas Arab Saudi karena mereka gagal melesakkan gol lewat jalur penalti. Di lini belakang Timnas Indonesia ada J.Itzes, Kevin Dix, atau Jordi Amat, Rizky Ridho. 4 orang ini punya kualitasnya masing-masing. Apakah nanti yang dipasang Kevin Dix dan juga J.Itzes, ataukah Jordi Amat atau Rizky Ridho? Itu memang tergantung dari sense naluri yang dimiliki oleh pelatih kita. Jadi Denny Lanzat nanti yang akan mengutak-atik siapa yang nanti akan dijadikan back tengah. 2 back yang tentu saja akan menjadi palang pintu sebelum nanti menuju Martin Paes. Saya rasa kemungkinan yang akan dipasang itu karena melihat dari permainan mereka di klubnya masing-masing. Sassuolo ada J.Itzes, Borussia Mönchengladbach ada Kevin Dix. Kemudian di wingback kanan dan kiri ada yang namanya pemain Dean James di back kiri. Go Ahead Eagle ini bagus, cukup bagus, bisa bertahan, bisa menyerang. Shane Patinama bisa bertahan, bisa menyerang. Kemudian Kelvin Verdong bisa bertahan cukup bagus. Di wingback kanan ada Sandy Walsh,
ada Eliano Randers, ada siapa lagi? Ada juga Sayuri. Lah, siapa nanti yang akan dipasang? Ya, kalau saya cenderung untuk wingback kanan itu Sayuri dipasang, wingback kirinya Dean James. Gimana Kelvin Verdong? Pasang aja di tengah. Karena memang satu, Kelvin Verdong itu bagus dalam bertahan. Belum terbiasa dia melakukan penyerangan untuk memberikan assist. Oke, di tengah ada Kelvin Verdong, ada Joy Pelupessy, dua ini midfielder, defender midfielder yang tentu saja punya tugas yang cukup bagus, membreak serangan dari tengah untuk merangsek ke striker ataupun sayap. Ini dua-duanya wah top deh. Baik itu Kelvin Verdong dan juga Joy Pelupessy. Kemudian satu di tengah siapa? Ini tentu saja banyak pilihannya. Apakah Tom Hay, McClough atau Ricky Kambuaya? Tapi untuk menajamkan visi penyerangan, saya rasa dia harus menggunakan Ricky Kambuaya. Karena Ricky Kambuaya ini berani untuk menerobos masuk ke dalam area pertahanan. Sementara untuk Tom Hay ini dia nggak bisa melakukan running, sprint, lari itu nggak bisa. Atau McClough usianya udah 32 tahun, tapi bisa aja nanti dimasukkan McClough karena dia juga bisa mengatur serangan dengan bagus. Untuk Persib Bandung loh ya. Apakah di timnas juga berhasil? Kita lihat saja nanti siapa yang akan diturunkan. Oke, di depan ada Oli Romani, striker cukup bagus. Staminanya udah 95%. Saya rasa dia akan mencetakkan gol. Baik itu dari Miliano Jonathan di kanan, sayap kanan, ataupun Ragnar Uratmangun di sayap kiri. Nah, kenapa kita harus pesimis dengan pemain-pemain yang handle to handle? Pemain yang cukup luar biasa dimiliki timnas Indonesia. Harus dong kita optimis sebagai supporter timnas, masyarakat Indonesia. Saya optimis dan berdoa agar pemain-pemain yang ada di timnas semuanya deh, baik inti cadangan yang masuk starting 11, yang ada di cadangan, semuanya itu jos markotop. Staminanya ya, performanya di lapangan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semua agama ya, Anda Buddha, Hindu, Islam, Kristen, kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan, berikanlah ketenangan pada pemain-pemain kita. Siapapun nanti yang akan dimainkan dalam starting 11, mudah-mudahan mereka bisa tenang, bisa fokus, tidak banyak melakukan kesalahan, memperkecil ruang untuk melakukan kesalahan, dan mampu memenangkan pertandingan saat melawan Arab Saudi. Amin. Demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Tentu saja jangan lupa kita dini hari nanti pada Kamis pagi ya, pukul 12:04 kita saksikan bersama-sama sejarah Indonesia dalam Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, saya Jill Lucustan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.